tempat peluncuran roket milik anggota Hamas di Gaza, Palestina. Dalam sepekan pasukan Zionis Israel memburu pejuang Hamas di Gaza, Palestina. Pada serangan baru ini, Israel serang 4 anggota Hamas hingga tewas. 4 orang tersebut juga diduga memiliki rencana penyerangan ke tentara Zionis Israel di Gaza. Pasukan Zionis Israel akan terus melakukan serangan jika Hamas terus melakukan ancaman terhadap pasukan Israel di Gaza. Sementara itu, Zionis Israel juga menyerang salah satu komandan veteran Hamas, Abu Fakher, di Rafah, Palestina hingga tewas. Israel klaim Abu Fakher baru-baru ini bekerja merekrut anggota Hamas baru dan membangun kembali kemampuan batalion untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel. Sebelumnya Abu Fakher bertugas di divisi pasokan kelompok Hamas dan perlengkapan senjata ke jalur Gaza untuk melawan Zionis Israel. Ya pemirsa, kali ini kita masuk di segmen Sindo News 5. 5 rangkuman informasi terkini yang terjadi hari ini akan menjadi sebuah penyampaian berita untuk kita terus mengajak berpikir lebih dalam yang terjadi di negeri ini. Berikut selengkapnya. Yang pertama datang dari kondisi korban penyekapan dan penganiayaan. YTR dilaporkan mulai membaik saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Fokus tim medis saat ini adalah menghilangkan infeksi sebelum melakukan operasi rekonstruksi wajah dan kaki. Setelah menjalani perawatan selama 2 pekan lebih, dokter yang menangani YTR menyebut kondisi pasien mengalami perbaikan meski masih terdapat infeksi di wajah dan tubuh. Akibat tindakan operasi rekonstruksi tangan dan kaki belum bisa dilakukan. Pemirsa, tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSAS Bandung menargetkan akan memulai tahap rekonstruksi pada minggu ketiga. Dokter juga telah menyusun jadwal perawatan YTR hingga 1 tahun ke depan. Ya, disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin, infeksi yang terlalu lama ini menyebabkan banyak hal yang harus dilakukan untuk YTR dan ini bisa dapat menyebabkan sepsis, pemirsa. Redakan infeksinya ya, 2 minggu ini sudah perbaikan tapi belum sempurna, jadi belum habis ininya, jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini kita akan memulai rekonstruksi ya, dari mulai wajah, dan itu dischedulkan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Ya, dari kemarin kan ada isu bilatung mungkin di bagian kepala korban itu karena infeksinya udah terlalu lama, dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi langsung, karena itu bisa sakit atau septis, jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke darah sehingga bisa meninggal. Makanya pertama pertolongannya tadi. Ya, yang kedua kasus almarhumah Dr. Ica. Buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung stres berat dan mengakhiri hidupnya, DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan salah satu anggotanya. Anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake dinonaktifkan sementara oleh DPC PDIP Timur Tengah Utara. Veronica diduga terlibat dalam intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung Dr. Ica mengalami stres berat dan mengakhiri hidup. Meski sebelumnya Veronica sudah memberikan klarifikasi, tapi PDIP tetap menonaktifkan sementara anggotanya itu. Untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di Kepolisian Resort Timur Tengah Utara, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Ya, berikutnya kita simak bagaimana klarifikasinya. Anggota DPRD Timur Tengah Utara Veronica Lake memberikan klarifikasi membantah mengintimidasi korban.
kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi.